السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kembali ucapan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, satu di antara pertanyaan alam kubur
adalah madinuk, apa dinmu. Maka pada khutbah Jumat yang sangat singkat ini kita akan membahas apa itu din berdasarkan isyarat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinuk, apa dinmu? Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka kita temukan din itu memiliki banyak makna. Dan yang paling terpenting di antara makna-makna itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, din itu bermakna agama. Din itu bermakna agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, maksudnya agama di sisi Allah yang benar, yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kemudian dalam surah yang sama pada ayat 85 lebih jelas Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka dari 2 ayat ini jelas bahwasanya din itu bermakna agama, dan agama satu-satunya yang hak, yang benar, yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, lebih tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Rasulullah bersumpah, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersumpah, itu menunjukkan penegasan. Apa lanjutan sabda Rasulullah? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku, artinya telah sampai kepadanya dakwah Islam, ajaran Islam. Siapapun itu dari umat ini, mau dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa dari ajaran Islam, maka dia termasuk dari penghuni-penghuni neraka. Ini ayat-ayat dan hadis jelas menunjukkan din itu artinya agama, dan satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi Allah adalah agama Islam, tanpa diragukan lagi. Kemudian makna yang kedua dari ad-din itu bermakna at-ta'ah, al-khudu' wal inqiyad, yang bermakna ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Dan itu bisa kita lihat dari sisi bahasa dana yadinu dinan, ai bermakna khada'a yakhda'u khudu'an, ata'a yuti'u ita'atan, wa anqada yanqadu inqiyadan, yang bermakna tunduk, patuh dan taat. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah
dengan mengikhlaskan, memurnikan niat hanya kepada Allah. Apanya yang diikhlaskan, dimurnikan? Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna din yang kedua, saudaraku. Kemudian makna din yang ketiga itu bisa kita dapatkan di dalam surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal, Malik Yaumiddin, yaitu yang bermakna din, yang bermakna di situ adalah balasan atau pembalasan. Maka Malik Yaumiddin artinya raja, penguasa dan pemilik hari pembalasan. Dari sini saudaraku, maka bisa kita pahami apa hakikat agama yang sebenar. Agama itu bermakna mengajarkan kita ketaatan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Itulah ibadah, itulah tauhid yang menjadi inti dari ajaran Islam. Sekali lagi kita katakan, agama itu yang mengajarkan kepada kita ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian apa yang kita harapkan dari ketaatan, ketundukan kita dan kepatuhan kita? Kita harapkan balasan hanya dari Allah. Allah sudah persiapkan semua kebaikan ada pahalanya, dan semua keburukan ada dosanya, sehingga ujungnya balasan yang terbaik itu bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, masuk dalam surga Allah yang mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian orang-orang yang tidak mau taat, tunduk patuh kepada Allah, yang tidak berharap balasan, bahkan mengingkari agama, mengingkari balasan dari Allah, tidak mengakui adanya neraka dan surga, maka mereka disiksa dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah agama. Maka ketika pertanyaan itu ditanyakan di alam kubur, madinuka, itu bukan jawaban yang mudah untuk kita sebutkan. Madinuka bermakna apa agamamu? Tentu jawabannya adalah agamaku adalah Islam. Kalau madinuka, apa ketaatanmu? Apa ketundukanmu? Apa kepatuhanmu selama engkau hidup di dunia? Mana sholatmu? Mana puasamu? Mana zakatmu? Mana ibadahmu? Mana amal-amal solihmu? Itu juga bermakna madinuk, saudara. Maka itu pertanyaan tidak mudah dijawab dengan lisan, karena dia harus pembuktian dalam bentuk ketaatan. Madinuk, apa ketaatanmu, ketundukan, kepatuhanmu? Mana sholatmu? Mana puasamu? Mana zakatmu? Mana ketaatanmu kepada kedua orang tua, baktimu kepada orang tua? Mana tanggung jawabmu kepada keluarga, kepada istri, kepada anak? Atau sebaliknya, seorang istri tanggung jawabnya kepada suami dan anak-anaknya, atau seorang anak baktinya kepada orang tua? Atau kalau dia pejabat, mana baktimu kepada rakyatmu? Kemudian kalau seorang rakyat, mana baktimu kepada pemimpinmu? Begitulah makna dinuka. Bahkan yang paling menentukan madinuka, apa balasan? Madinuk, apa balasan? Kalau memang engkau selama di dunia engkau taat, tunduk patuh kepada Allah dengan mengikhlaskan balasan hanya dari Allah, kira-kira madinuk apa balasan? Tentu jawabannya adalah balasan kenikmatan, tidak hanya di alam kubur, tetapi nanti kenikmatan yang abadi di akhirat nanti, masuk dalam surga Allah. Sebaliknya, kalau engkau jawab ketaatanmu selama ini tidak nampak, sholat bolong-bolong, puasa tidak dikerjakan, bohong sana sini, tidak jujur, amanah dikhianati, jabatan dimanfaatkan dan seterusnya, maka madinuk, apa kira balasannya? Maka tentunya balasannya adalah azab, siksa. Tidak hanya di neraka, tetapi sebagai muqaddimah di alam kubur, tersiksa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna din yang kalau betul-betul kita pahami, maka orang yang beragama itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Itulah orang yang beragama. Dan itu kita lakukan demi mengharapkan balasan dari Allah, karena kita yakin ada surga, ada neraka.
Itulah yang membuat kita orang-orang yang baik, saudara. Untuk itu, mengapa kita hari ini hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat, lalu kita melaksanakan sholat Jumat? Apa yang kita cari, saudara? Apa yang kita cari? Tentu yang kita cari adalah balasan dari Allah. Kita ikhlas mengharap balasan dari Allah, bukan karena kita takut akan hukuman dari atasan kita bila itu perintahnya untuk kita hadir di masjid ini. Tidak, bukan itu yang kita harap. Hadirnya kita walau sejenak mendengarkan khutbah Jumat lalu melaksanakan salat Jumat itu karena murni ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bila diazankan, dipanggil untuk sholat, itu adalah perintah dalam sholat Jumat. Itulah yang kita lakukan. Untuk itu, wahai saudaraku, kenapa kita tidak mencuri? Kenapa kita tidak korupsi? Kenapa kita tidak berbohong? Kenapa kita tidak membunuh? Kenapa kita tidak menyakiti orang lain? Apa alasan? Karena kita takut balasan dari Allah. Karena kita yakin ada pahala, ada dosa, ada neraka yang menyiksa orang-orang yang menyakiti orang lain, yang tidak taat dan tidak patuh. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang baik. Maka saudaraku, kalau kita paham betul bahwasanya inti ajaran agama itu adalah mengajarkan kepada kita ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah, ingin dimasukkan ke dalam surga Allah dan takut akan neraka Allah, maka jangan jauhkan anak-anak kita dari ajaran agama. Saudaraku, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada generasi kita, pada anak-anak kita, mengapa itu mereka jauh dari ketaatan dan ketundukan? Kenapa mereka durhaka? Kenapa mereka bermaksiat? Karena mereka jauh dari agama. Mereka jauh dari pendidikan agama. Itu yang terjadi. Maka jangan jauhkan anakmu, cucumu, generasi kita dari ajaran agama. Karena agama itulah yang membuat kita tunduk, patuh, taat, menjadi orang-orang yang salih. Maka barang siapa yang anti agama, memerangi agama, apalagi agama Islam satu-satunya agama yang hak, berarti dia ingin merusak dunia ini, dia ingin merusak generasi ini. Maka itu adalah musuh kita bersama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang betul-betul memahami agama Allah. Apa ketaatan dan ketundukan yang harus kita kerjakan? Lalu ingat, jangan sampai kita taat dan tunduk kepada Allah dengan mengharapkan balasan dari orang lain. Pujian, sanjungan, pamer, bukan. Karena inti ajaran agama adalah ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita paham tadi makna din itu yang bermakna agama, ketaatan dan adanya balasan, maka kita paham kenapa Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau melihat, tahu orang yang mendustakan agama?
yang mendustakan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, yang mendustakan balasan. Siapakah orangnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Jangankan memberinya, menganjurkan orang lain dia pun tidak. Maka Allah katakan ayat yang ketiga, yang kalau kita paham betul bahasa Arab, yang memahami ilmu balaghah, yang membaca tafsir ulama, Allah katakan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Para ulama kita mengatakan pada asalnya ayat itu bermakna fawailul lahum, maka celakalah mereka yang mendustakan agama, yang buktinya mereka menghardi anak yatim dan tidak peduli dengan fakir miskin. Tapi kenapa Allah tempatkan orang-orang yang sholat seperti orang-orang mereka itu? Fawailul lil musallin. Itu artinya orang yang menghardi anak yatim, tidak peduli dengan fakir miskin, berarti dia tidak peduli dengan balasan. Tidak mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah. Karena orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan ketaatan, yang tidak percaya dengan adanya balasan, dia tidak akan mungkin berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Tahu kenapa saudaraku? Karena orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan balasan Allah, baik buruk dia tidak percaya, berarti dia tidak percaya dengan ketaatan agama. Maka kalau dia berbuat, pasti hitungannya adalah duniawi. Untuk apa aku berbuat baik kepada fakir miskin? Untuk apa aku berbuat baik kepada anak yatim? Apakah dia bisa membalas? Tentu jawabannya tidak. Apa yang bisa dibuat oleh orang miskin, fakir miskin, anak yatim yang lemah? Bila kita berbuat baik kepada mereka, mereka tidak bisa membalas, saudaraku. Tapi mereka yang beriman kepada Allah, yang percaya dengan agama, yang percaya dengan ketaatan, yang percaya dengan balasan dari Allah, dia akan berbuat baik kepada fakir miskin. Dia akan berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan selemah apapun orang dia akan bantu. Kenapa? Karena dia percaya yang membalas itu Allah. Yang membalas Allah, bukan orang yang dia berikan kebaikan itu, bukan yang membalas orang yang dia berikan bantuan itu, tidak, karena dia percaya yang membalas itu Allah, sehingga dia tidak akan berharap pujian-pujian dari orang kalau dia memberi makan fakir miskin, karena yang diharapkan balasan dari Allah. Maka bila orang yang tidak percaya dengan balasan itu, maka dia tidak akan peduli dengan fakir miskin, orang-orang yang lemah. Maka begitu jugalah orang yang sholat tidak mengharapkan balasan dari Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat tapi dia tidak mengharapkan balasan dari Allah. Mengapa hadir di masjid? Kenapa sholat? Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Atau Allah jelaskan di dalam ayat setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang kalau sholat tetap sholat, tapi dia undur-undur sholatnya. Kenapa dia undur, saudaraku? Karena dia tidak betul mengharapkan balasan dari Allah. Bayangkan saudaraku, seandainya kita betul-betul mengharapkan balasan dari Allah, pasti bersegera melaksanakan sholat. Misalnya saja, kalau seandainya di masjid ini kita umumkan siapa yang hadir di masjid, sholat di saf pertama dapat 100 juta. Apa yang akan terjadi, saudaraku? Atau yang paling ke saf yang terakhir pun dapat 10 juta. Pasti akan ramai masjid ini. Mungkin saja bertikai, mungkin saja belum waktunya sudah duluan melapor ke najim masjid, aku duluan datang, karena mengharapkan balasan. Bahkan kita bekerja, saudaraku,
Yang secara akal kita bekerja di tempat kita bekerja, di perusahaan kita, di kantor kita, di tempat sekolah kita atau di universitas kita, kenapa kita bersemangat untuk bekerja? Mengapa? Karena ada balasan yang kita harapkan, ada gaji di situ, ada upah. Maka semakin tinggi upah itu, maka semakin tinggi semangat kita. Maka ketika kita beramal, beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, yang diharapkan itu balasan dari Allah. Itu yang membuat kita semangat, tidak mengundur-undur waktu salat kita. Makanya Allah katakan alladzina hum an salatihim, yaitu orang-orang yang kalaupun salat diundur-undur, maka kalau dia betul mengharapkan balasan dari Allah, insya Allah dia akan tepat waktu. Bahkan belum masuk waktu pun dia akan datang. Kemudian alladzina hum yuraun, siapa lagi yang tidak peduli dengan balasan salat itu? Karena dia pun salat pamer, mengharapkan balasan dari orang lain. Begitulah kalau kita memahami ajaran agama kita dan inti dari ajaran agama kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian penjelasan para ulama kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa'lamu ayyuhal mu'minun annakum fi afdhalil ayyam wa huwa yaumul jum'ah. Fa'aksiru salata wassalama ala nabiyikum fa inna allaha amarakum bidzalik bal bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui ya Allah. Bahkan Engkau tahu siapa di antara kami yang masuk neraka dan masuk surga. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu kami mengharapkan kepadamu ya Allah. Ada satu permintaan yang kami mohonkan kepadamu ya Allah. Jadikanlah hari yang terbaik di mana kami taat tunduk patuh kepadamu, betul-betul mengharapkan pahala darimu ya Allah, ikhlas beribadah hanya kepadamu ya Allah, dekat kepadamu ya Allah. Di saat itulah Engkau cabut nyawa kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم. استغفر الله. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم استغفر الله